ginekologi ya. Sebenarnya pelajaran ginekologi ini pelajaran yang akan sering kita materi yang akan sering kita utak-utik ya di dalam dunia perbidanan ya, di dalam dunia ilmu kebidanan ya. Nah, di dalam ginekologi nanti akan ada beberapa bagian obstetri atau jadi ilmu kandungan dan kebidanan itu memang berbeda ya. Tapi ada beberapa nanti yang akan sedikit bersinggungan ya antara obstetri dan ginekologi. Kalau obstetri itu membicarakan tentang semua hal tentang kebidanan seperti kehamilan, persalinan, nifas ya, itu skupnya obstetri. Tapi kalau untuk ginekologi itu lebih mengarah ke hal-hal yang bersifat patologis ya. Salah satunya adalah hal-hal keganasan nantinya. Nah, di dalam ilmu ginekologi ini nanti yang harus kita tekankan adalah semua hal yang lebih mengarah ke ketidaknormalan ya. Nah, itu. Untuk yang pertama akan kita bahas di sini adalah mengenai komplikasi kebidanan, yaitu komplikasi pada kehamilan ya. Saya coba slide share dulu ya. Slide share. Sorry. Apa sih komplikasi pada kehamilan ini? Komplikasi pada kehamilan itu meliputi usia ibu. Usia ibu kalau kita lihat di skor Puji Rohyati ya, ada yang sudah pernah mendengar atau belum pernah mendengar sama sekali yang namanya KSPR atau kartu skor Puji Rohyati. Kartu skor Puji Rohyati itu kita gunakan untuk mendeteksi kelainan pada saat seorang ibu tersebut hamil. Namanya KSPR atau kartu skor Puji Rohyati. Salah satunya di sana ada yang membicarakan usia ibu. Usia ibu ini dikatakan normal ya saat dia melakukan reproduksi atau usia reproduksi itu adalah usia 21 sampai 35 tahun. Ya, 21 sampai 35 tahun. Kurang dari 21 masih disebut resiko tinggi. Lebih dari 35 juga disebut resiko tinggi. Kenapa sih kok kurang dari 21 itu disebut resiko tinggi? Padahal seorang perempuan mengalami menstruasi itu sudah bisa hamil. Ya. Seorang perempuan, baik itu dia umur 11 tahun, baik itu dia umur 12, 14, 15 sampai dengan 21 tahun, tidak ada bedanya. Dia sudah mengalami menstruasi dan itu sudah bisa hamil atau sudah bisa bereproduksi. Nah, namun usia kurang dari 21 tahun kenapa disebut sebagai resiko tinggi? Karena belum siap. Organ-organ reproduksinya itu belum siap untuk dia mengalami suatu proses reproduksi. Ya, dalam artian dia seorang perempuan ini belum siap untuk hamil ya organ-organ reproduksinya. Maka dari itu kalian sekarang usia berapa ya? Ada yang 21 ya, ada yang 22 ya. Nah, usia lebih dari 21 tahun itu baru dikatakan siap ya secara fungsi ya untuk melakukan reproduksi. Tuh. Usia 35 tahun. Kenapa sih Bu usia 35 tahun itu kok tergolong resiko tinggi juga untuk melakukan reproduksi untuk untuk terjadi kehamilan? Satu, berkaitan dengan fungsi organ reproduksi yang sudah mulai menurun. Kenapa fungsi organ reproduksinya sudah mulai menurun? Kedua, karena hormon. Ya, hormon kita, hormon estrogen itu semakin lama tidak semakin bertambah, tapi semakin lama dia akan semakin habis, semakin menurun.
ya jumlahnya semakin menurun. Dengan menurunnya dengan menurunnya jumlah kadar hormon estrogen kita pada seorang perempuan, maka akan menjadikan seorang perempuan ini fungsi organ-organ reproduksinya akan menurun. Ya, nah itu alasan kenapa usia ibu itu merupakan salah satu salah satu faktor utama yang harus kita perhatikan pada saat seorang perempuan mengalami kehamilan atau mengalami reproduksi, ya. Kemudian yang kedua adalah paritas. Paritas itu jumlah kehamilan persalinan, ya. Paritas sudah diajari belum caranya untuk membuat suatu diagnosa kebidanan? G1, B0, A0, ya. Sudah, Bu. Saya harap sudah, ya. Saya harap sudah, ya. Suara saya tidak putus-putus, ya? Jelas. Ya. Yang kedua adalah paritas. Berapa jumlah anak seorang perempuan? Ya. Mulai dari primigravida, multigravida, grade multi, ya. Nah, itu yang harus diperhatikan. Primi, ya, anak pertama. Multi, lebih dari 2, ya, lebih dari 2, itu disebut multi, ya. 2 itu sudah termasuk multi, ya. Sekarang kehamilan keberapa? Sekarang kehamilan kedua, berarti ibu tersebut adalah multigravida, ya. Kemudian kalau lebih dari 4 itu sudah termasuk grade multi, ya, grade multi gravida. Nah, kemudian kenapa seorang perempuan itu tidak sampai ke grade multi, ya? Karena berhubungan juga dengan fungsi organ reproduksinya. Kalau balon, ya, bukan saya menyamakan perut perempuan dengan, bukan, ya, tapi kita ibaratkan balon. Nah, balon itu kalau sering kita tiup, ya, sering kita tiup, kemudian kita kempeskan lagi, kita tiup lagi, kita kempeskan lagi, maka dia akan kendor, ya. Jadi fungsinya itu tidak akan baik lagi. Sama juga dengan perut atau rahim seorang perempuan. Apabila dia terlalu sering membesar, mengecil, ya, nah itu fungsinya dia nggak akan normal lagi, nggak akan maksimal lagi. Padahal saat seorang perempuan itu setelah bersalin, ya, setelah melahirkan, fungsinya uterus itu dia harus berkontraksi dengan baik. Nah, kalau dia terlalu sering, ya, maka dia fungsi kontraksinya akan kurang baik. Ya. Oke. Nah, kemudian jarak kehamilan. Ya. Di dalam skor Puji Royati juga bisa dilihat di sana, adakah jarak kehamilan yang kurang dari 1 tahun, jarak anaknya yang terlalu dekat, jarak anaknya yang terlalu jauh, itu merupakan faktor resiko. Ya. Penyakit kronis. Pernah tidaknya memeriksakan antenatal dengan adanya penyakit kronis, TB, ya, TBC, tuberkulosis. Salah satu hal yang menjadi momok pada seorang perempuan itu contohnya adalah TB, ya, TB, tuberkulosis. Nah, tuberkulosis itu bukan hanya pada paru-paru, tapi juga pada tulang, pada banyak, ya, sekarang TB itu ada di mana-mana, ya, di seluruh tubuh, ya. Kelenjar, ya, nah itu virus yang masih ada di dalam tubuh seorang perempuan itu, ya, penyakit kronis. Jantung, ya, itu juga termasuk penyakit kronis yang wajib dijadikan suatu warning atau peringatan, ya.
Harus disembuhkan dulu kalau memang seorang perempuan itu mau hamil ya. Pernah tidaknya memeriksakan antenatal, ANC, antenatal care ya. Itu terbanyak pendarahan dan preeklamsi itu masih terbanyak ya. Nah, komplikasi kehamilan itu dimulai dari selama kehamilan, periode prenatal, kemudian pada saat kelahiran dan persalinan, dan juga komplikasi periode pasca partum. Itu termasuk komplikasi kehamilan. Nah, komplikasi medis selama kehamilan ini apa saja? Bisa terjadi pada sistem kardiovaskuler, jantung, pembuluh darah, ya, termasuk nanti ke preeklamsi, ya. Kemudian yang kedua adalah masalah traktus respiratorius, respirasi, pernafasan, ya. Kemudian ke masalah traktus urinarius, ya, perkemihan, masalah endokrin, hormon, ya, kemudian sampai ke infeksi perinatal. Itu termasuk komplikasi medis selama kehamilan. Kemudian yang kedua, komplikasi medis pada periode prenatal. Pre itu sebelum, natal itu adalah persalinan. Ya. Jadi periode prenatal, sebelum persalinan. Ada apa saja di sana? Pendarahan. Pendarahan dalam kehamilan itu dikategorikan pada saat awal pertama kali kehamilan, yaitu yang harus benar-benar ditekankan ya. Pada saat kehamilan kurang dari 20 minggu, itu masih disebut abortus apabila terjadi pendarahan. Ya, abortus kurang dari 20 minggu. Tapi setelah 20 minggu, ya, setelah 20 minggu sampai dengan memasuki proses persalinan, itu sudah disebut APB atau antepartum bleeding. Ya. Jadi benar-benar diingat, benar-benar dipahami bahwa kondisi pendarahan pada saat kehamilan apabila dia terjadi kurang dari 20 minggu, maka masih disebut abortus, ya. Yang kita tahu ada abortus imminens, ada abortus excipiens dan lain sebagainya, ya. Nah, apabila terjadi setelahnya sampai dengan menjelang persalinan, maka disebut APB atau antepartum bleeding. Ya, pendarahan sebelum persalinan, antepartum bleeding. Penyebabnya bermacam, mulai dari penyebab dari abortus bisa karena penyakit kronis tadi yang saya bilang. Kemudian bisa terjadi karena adanya trauma, bisa terjadi karena faktor endokrin atau hormon yang kurang ya pada saat terjadi kehamilan, ataupun bisa juga karena kelainan-kelainan genetik atau kelainan hormon. Ya, tuh. Nah, kemudian kalau APB, antepartum bleeding, biasanya karena apa? Antepartum bleeding yang terbanyak bisa terjadi karena plasenta previa, bisa terjadi karena solusio plasenta, ya, ataupun karena penyebab lain yang belum diketahui. Ya, bisa terjadi karena kelainan genetik, bisa terjadi karena kelainan dari ibunya, bisa terjadi kelainan darah, ya. Nah, itu pendarahan dalam kehamilan. Cervix incompeten. Mungkin ada beberapa yang sudah pernah saya berikan contoh, ya. Saya pernah menangani pasien yang cervix incompeten. Cervix incompeten itu merupakan suatu ketidakmampuan cervix, ketidakmampuan mulut rahim untuk menahan apa yang ada di dalam isi rahim tersebut. Ya, jadi usia kehamilan 6 bulan, usia kehamilan 5 bulan, dia tidak bisa menahan apa yang ada di dalam rahim, ya, sehingga mulut rahimnya itu dia terbuka secara tiba-tiba. Itu namanya cervix incompeten. Ya.
Kemudian terjadi persalinan prematur, presentasi abnormal pada trimester ketiga, kehamilan lewat waktu, ya, serotinus, ya, postdate, ya. Kehamilan lewat waktu itu adalah kehamilan lebih dari 42 minggu. 42 minggu. Deviasi pada pertumbuhan janin kecil untuk usia gestasi, IUGR, ya, intrauterine growth retardation, ya, IUGR, ya. Deviasi pada pertumbuhan janin besar untuk usia gestasi, makrosomia, ya. Jadi berat badan bayi lebih dari 4.000 gram pada saat lahir itu namanya makrosomia, pertumbuhan janin besar pada usia gestasi, ya. Penyebabnya karena apa? Salah satu penyebab terbesar pada makrosomia adalah ibu dengan diabetes mellitus. Ya. Kalau imunisasi resus, jadi ada suatu ketidaknormalan. Jadi partus precipitatus. Partus precipitatus itu partus yang terjadi secara tiba-tiba. Harusnya kalau kita sudah mempelajari API proses step by step yang harus dilalui, ya. Salah satu itu ada fase aktif dan fase laten. Fase aktif bisa sampai terjadi 8 jam, ya. Fase laten bisa terjadi sampai dengan 8 jam kalau dia masih primi, ya. Nah, namun pada suatu kondisi tertentu proses itu tidak terlalui dengan sistematis, ya. Setelah pembukaan satu, tiba-tiba 1 jam kemudian langsung pembukaan lengkap, lahir, ya. Itu namanya partus precipitatus. Jangan senang dulu, ya. Karena pada saat kondisi seperti itu akan banyak sekali terjadi komplikasi. Salah satunya adalah pendarahan HPP, ya, hemorrhagic postpartum, pendarahan setelah persalinan. Kalau saya dulu senang banget, ya, saya dulu senang banget. Wah, setelah buka satu ternyata lahir 1 jam kemudian atau nggak sampai 1 jam lahir, ya. Padahal itu suatu kondisi yang sudah bisa dianggap patologis, partus precipitatus, ya. Kemudian komplikasi yang berhubungan dengan status ibu janin. Komplikasi yang berhubungan dengan status ibu janin ini bisa terjadi karena ada faktor kelainan, baik itu pada ibunya maupun pada janinnya. Salah satunya seperti tadi, aloimunisasi resus, itu juga termasuk nanti bisa terjadi komplikasi pada saat kelahiran atau persalinan. Ya. Bayi dengan apa namanya, ya, tanpa batok kepala itu, ya, lupa saya, ya. Pokoknya bayi tanpa batok kepala. Nah, itu akan mempengaruhi suatu proses persalinan yang harusnya dia bisa turun. Bayi itu kepalanya bisa turun, ya. Akhirnya karena tidak ada dorongan dari batok kepala, maka dia tidak bisa turun, ya. Komplikasi periode pascapartum, pendarahan pascapartum lanjutan. HPP, ingat, ya, ada HPP primer dan ada HPP sekunder. Ya, siapa yang sudah lupa? Ya. Jangan sampai lupa, ya. Apa itu HPP primer? Apa itu HPP sekunder? HPP primer apabila terjadi di dalam 24 jam setelah bayi lahir. Ya. 24 jam setelah bayi lahir. Ya. Kalau HPP sekunder setelah 24 jam. Ya, setelah 24 jam setelah bayi lahir. HPP primer contohnya seperti apa? Atonia uteri, ya, retensio placenta, ya, robekan jalan lahir yang tidak diketahui, itu termasuk HPP primer. Kalau HPP sekunder itu banyak terjadi karena atonia uteri yang terlambat, ya, late HPP, ya. Karena infeksi juga bisa. Inkontinensia urin, feses, dan flatus. Apa itu inkontinensia? Inkontinensia itu merupakan suatu kondisi di mana ada keterlambatan. Ada keterlambatan, baik itu pengeluaran urin, feses,
dan flatus yang spontan. Karena apa inkontinensia urin itu? Bisa karena dorongan dari kepala janin yang terlalu keras, mengejan yang salah, itu bisa terjadi inkontinensia urin, sehingga BAK-nya tidak bisa spontan. Maka pasien harus dipasang kateter dahulu beberapa jam setelah dia persalinan, ya. Nah. Kemudian feses juga seperti itu, tidak bisa BAB secara spontan dan tidak bisa buang angin atau flatus secara spontan. Tahu ya, flatus itu buang angin ya, kentut ya. Gangguan psikologi pascapartum, depresi atau postpartum blues, ya. Depresi postpartum itu merupakan komplikasi periode pascapartum. Masalah pada sistem kardiovaskuler. Sorry. Masalah pada sistem kardiovaskuler. Yang pertama, hipertensi. Ya. Hipertensi gestasional. Apa sih yang membedakan antara hipertensi gestasional dengan preeklamsi? Ya. Hipertensi gestasional ini merupakan suatu kondisi pada saat tekanan darah. Ya. Tidak ada tanda-tanda odem, tidak ada tanda-tanda pandangan kabur, tidak ada tanda-tanda nyeri ulu hati yang mengarah ke preeklamsi, tidak ada, ya, hanya hipertensi yang tiba-tiba pada saat ibu tersebut hamil. Ya, itu hipertensi gestasional. Beda lagi kalau hipertensi itu sudah ada sebelum ibu tersebut hamil, itu namanya hipertensi kronis. Ya. Kemudian yang kedua preeklamsi. Preeklamsi ini tahu ya, preeklamsi ini merupakan kondisi yang bisa dinamakan sebagai keracunan kehamilan, ya, toksemia gravidarum. Toksemia gravidarum pada saat ibu tersebut terjadi preeklamsi, tanda-tandanya adalah tensinya meningkat, ada odem, ada protein urin, protein di dalam. Ya. Nah, ada preeklamsi dan ada preeklamsi pada hipertensi kronis yang saya bilang tadi. Seorang itu sudah mempunyai hipertensi sebelum dia hamil, ya, maka harus benar-benar kita pantau. Harus kita pantau bagaimana supaya kepada preeklamsi. Nah, tetapi kalau sampai dia mengarah ke preeklamsi, maka disebut preeklamsi pada hipertensi kronis. Dan ada hipertensi kronis. Nah, kemudian masalah sistem kardiovaskuler yang lain adalah anemia. Loh, kenapa kok anemia itu bisa disebut sebagai permasalahan pada sistem kardiovaskuler? Karena anemia akan mempengaruhi kerja jantung pada seseorang. Ya. Anemia itu merupakan kondisi di mana kadar Hb pada seseorang itu turun. Kalau kadar Hb-nya turun, kadar hemoglobinnya turun, maka fungsi jantungnya ini juga tidak akan maksimal. Kalau fungsi jantungnya ini tidak maksimal, maka suplai oksigen, suplai eritrosit, suplai darah ke seluruh tubuh juga tidak akan maksimal. Maka akan mempengaruhi suatu kondisi ibu hamil. Ya.
Ya. Kemudian ada penyakit jantung katup. Penyakit jantung katup ini kebanyakan terjadi pada kelainan bawaan. Ya. Jadi sudah ada kelainan bawaan. Tapi juga tidak menutup kemungkinan bisa terjadi pada saat seseorang itu hamil. Ya. Ini yang saya sebutkan tadi, ada beberapa permasalahan itu saluran, ya. Traktus itu saluran, traktus respiratorius berarti saluran pernafasan kita yang kita berikan pada pasien yang asma ini hanya tindakan preventif. Tindakan preventif itu tindakan pencegahan. Caranya bagaimana supaya asmanya tidak muncul. Ya, jadi kalau seandainya ibu dengan asma, Bu, biasanya asmanya muncul karena apa? Karena dingin, karena debu. Ya, berarti ibu harus bisa menghindari saat kondisi dingin, saat kondisi banyak debu, ya. Dikaitkan dengan kelahiran preterm, berat badan lahir rendah, mortalitas neonatus, hiperemesis gravidarum, pendarahan vaginal, dan preeklamsi. Ya, loh kenapa kok asma itu bisa menyebabkan kehamilan dengan berat badan lahir rendah? Jadi begini, banyak yang bertanya seperti itu. Kenapa sih Bu, asma itu kebanyakan ibu-ibu dengan asma ini bayinya lahir dengan berat badan yang kurang atau malah prematur? Ya, nah semua yang akan kita suplai ke dalam janin itu transplasenta, ya. Jadi oksigen itu transplasenta, makanan itu transplasenta, ya, nutrisi termasuk tadi makanan, minuman, cairan itu termasuk yang akan kita kirim melalui plasenta, ya. Nah, kalau seseorang ibu itu oksigennya yang masuk ke dalam tubuhnya itu kurang, maka otot-otot termasuk pembuluh darah dia akan mengalami spasme. Spasme itu ada vasokonstriksi dan ada vasodilatasi. Saat vasokonstriksi dia itu mengkerut. Saat vasodilatasi dia itu melebar. Pada saat seseorang itu kekurangan oksigen, nah vasokonstriksi dan vasodilatasi pembuluh darahnya itu akan abnormal, ya. Sehingga jaringan-jaringan antara ibu ke janin yang melalui plasenta dia akan terganggu, ya, karena tidak maksimalnya spasme pada otot ini tadi antara vasokonstriksi dan vasodilatasi, ya. Nah, kalau sudah seperti itu, otomatis yang akan dikirim melalui plasenta itu tadi juga akan ada permasalahan, tidak maksimal, sehingga nutrisinya ke bayi kurang, oksigennya ke bayi kurang, cairannya ke bayi juga kurang, ya. Nah, makanya akan terjadi BBLR, ya, berat badan lahir rendah. Walaupun bayinya bisa lahir dengan hidup, ya, selamat, ya, tapi berat badannya kebanyakan kurang karena faktor itu tadi. Mortalitas, ya, ada morbiditas, ada mortalitas. Kalau morbiditas itu angka kesakitan, kalau mortalitas itu angka kematian. Terjadi hiperemesis gravidarum, mual muntah yang berlebihan pada saat kehamilan. Ya, kehamilan awal pertama kali kehamilan pasti akan terjadi emesis karena meningkatnya kadar hati. Tapi pada saat ibu yang ini tadi hubungannya adalah dengan nutrisi yang kurang masuk ke dalam tubuh, maka dia bisa terjadi hiperemesis, ya, atau pada traktus respiratorius. Kemudian permasalahan pada traktus urinarius, ya, berupa bakteri pyelonefritis, ya.
Urinarius itu perkemihan, ya, saluran perkemihan. Bisa terjadi ISK, ya, infeksi saluran kencing. Nah, tuh. Dapat menyebabkan bayi lahir dengan berat badan rendah, kelahiran prematur, abortus, bisa juga kematian pada ibu dan janin. Ya. Nah, ternyata memang ini ya harus benar-benar diwaspadai kalau ibu hamil itu tidak boleh menahan kencing. Ibu hamil itu harus minum air putih yang banyak, menjaga hygiene, personal hygiene utamanya ya. Nah, itu memang harus benar-benar diperhatikan lagi pada saat ibu tersebut hamil. Nah, kita sebagai bidan bagaimana? Ya, tindakan preventif yang penting. Ya, pencegahan. Bagaimana KIE kita memberikan KIE kepada ibu hamil, apalagi ibu primi gravida yang tidak pernah hamil sebelumnya, ya. Kebanyakan pada ibu dengan MSS gravidarum yang tidak tertangani, ya, artinya kita sebagai bidan ini tidak bisa memberikan KIE yang baik, tidak bisa memberikan tindakan preventif pada saat ibu tersebut terjadi MSS gravidarum, akhirnya kurang cairan, kurang minum, ya, hygiene-nya juga kurang, ya, walaupun ibu rasanya lemes tapi tetap ya harus mandi 2 kali sehari, ganti celana dalam, ya, kemudian minum air putih yang banyak. Nah, untuk ini untuk apa? Untuk mencegah preventif dari masalah pada traktus urinarius itu tadi. Ya, kalau ibu tersebut sudah terkena ISK, kemudian malah hiperemesis lagi, ya, tidak tertangani lagi, nah maka akan bisa terjadi hal-hal yang fatal. Kemudian infeksi perinatal meliputi infeksi vagina yang umum seperti saluran kencing, herpes simplex, HIV, ya, HPV, human papilloma virus, ya, sifilis, sitomegalovirus, tuberkulosis, ya, TBC, ya. Itu pada infeksi perinatal yang bisa terjadi. Masalah endokrin, ya, hormon. Kurang berapa menit? Kalau memang habis, nanti kita lanjutkan minggu depan ya, Dek, ya. Karena setelah ini kan ada dosen yang masuk juga ya. Masalah endokrin yang umum terjadi pada kehamilan adalah diabetes mellitus. Ya, diabetes mellitus ini ada diabetes mellitus yang memang sudah ada sebelum seorang ibu ini hamil, ataupun juga diabetes mellitus gestasional. Diabetes mellitus gestasional itu terjadi pada saat ibu tersebut hamil. Ya, jadi pada saat hamil terjadi peningkatan gula di dalam darah, di dalam urin, ya, hanya pada saat hamil, ya, itu namanya diabetes mellitus gestasional, ya. Dan tiroid. Resistensi insulin oleh karena hormon human placenta lactogen, prolaktin, kortisol, dan glukogen, ya, diabetes mellitus gestasional atau DMG, ya. Ini yang paling sering terjadi kalau pada saat kehamilan, ya. Karena apa? Ini tadi pada saat kehamilan ini terjadi ketidakseimbangan hormon, ya, terjadi ketidakseimbangan hormon. Jadi sebentar, Mama masih ngajar. Ketidakseimbangan hormon yang bisa menyebabkan fungsi dari pankreasnya juga akan abnormal. Pankreas itu penyeimbangnya insulin, ya. Nah, kalau pada saat pankreasnya ini tidak maksimal bekerjanya, ya, maka insulin yang diproduksi, insulin yang bisa menyetabilkan kadar gula di dalam tubuhnya ini juga tidak akan seimbang, ya. Nah, ini yang menyebabkan adanya diabetes mellitus gestasional, ya. Oke, sampai sini ada yang mau ditanyakan, silakan. Kita lanjutkan minggu depan ya, waktunya hampir habis. Silakan, kalau ada yang mau ditanyakan, silakan. Satu kelas ada berapa orang? 34, Bu.
34. Berarti ada 2 orang yang nggak masuk ya? 1 orang, Bu. Izin, Siapa? Siti Rubia. Siti Rubia, Bu. Oh, Siti Rubiah. PJ saya siapa, Dek? PJ saya. Yang tadi WA saya itu PJ ya? Ya, Bu. Oke. Namanya siapa, Dek? Nanti minta tolong, Bu, saya ini PJ ginekologi gitu ya. Angliana Bulan, Bu. Oh, Angliana Bulen. Ya, oke. Terima kasih. Nanti minta tolong saya diingatkan untuk ini ya, untuk absensi. Ya, absensi Ya, Bu. sama ini ya, materi.